Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ramadan dengan NIM 2006638 sebagai moderator dan teman-teman saya Lisa Fitriani 200666027, Muhammad Iqbal 2006630 dan Vivi Elmika 2006650. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul logika sekuensial sinkron. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan dijelaskan oleh Vivi Helmika dan Lisa Fitriani. Baiklah, Vivi Helmika kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan proposal kelompok kami yang berjudul Logika Sekuensial Sinkron. Bab 1, pendahuluan. 1.1, latar belakang. Sirkuit kombinasional tidak menggunakan memori apapun. Karenanya, keadaan input sebelumnya tidak memiliki efek pada keadaan rangkaian saat ini. Tetapi rangkaian sekuensial memiliki memori sehingga output dapat bervariasi berdasarkan input. Jenis sirkuit ini menggunakan input, output, clock, dan elemen memori sebelumnya. Implementasi fungsi gerbang logika pada rangkaian dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah rangkaian logika sekuensial. Keluaran dari rangkaian logika sekuensial akan bergantung pada memori state-nya. Secara sederhana, suatu rangkaian sekuensial dapat bergantung pada state dan masukan sebelumnya atau rangkaian Meli atau hanya bergantung pada state-nya. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dapat dalam penelitian ini adalah bagaimana memahami pengertian dari 1. Logika sekuensial sinkron. 2. Clocked sequential circuit. 3. Elemen penyimpanan lattice. 4. Elemen penyimpanan flip-flops. Yang B. Bagaimana merangkai rangkaian logika sekuensial sinkron. 1.3. Batasan masalah. Informasi yang disajikan yaitu 1. Logika sekuensial sinkron. 2. Clocked sequential circuit. Yang ketiga, elemen penyimpanan lattice. 4. Elemen penyimpanan flip-flops. 1.4 Tujuan penelitian. 1. Mampu merancang rangkaian sekuensial sinkron. 2. Dapat menganalisis rangkaian sekuensial sinkron. 1.5 yaitu manfaat dari penelitian ini yaitu 1. Bagi pembaca. Manfaat yang didapat bagi pembaca adalah mengerti dalam membuat rangkaian sekuensial sinkron dan mengaplikasikannya. Yang kedua, bagi peneliti. Manfaat yang didapat bagi peneliti adalah memahami dan bisa merangkai rangkaian sekuensial sinkron. Bab 2. Landasan teori. 2.1 Logika sekuensial sinkron. Logika sekuensial sinkron atau synchronous sequential logic merupakan sistem yang perilakunya dapat ditentukan dari pengetahuan tentang sinyalnya pada waktu diskret. Sinkronisasi dilakukan oleh clock generator yang memberikan serangkaian pulsa clock secara periodik. Elemen penyimpanan yang digunakan dalam rangkaian sekuensial yang menggunakan clock disebut flip-flops. Output dari setiap flip-flop hanya berubah ketika dipicu oleh pulsa dock, sehingga perubahan sinyal logika di seluruh rangkaian semua dimulai pada waktu yang sama. Secara berkala, sinkronkan oleh jam. Dalam keadaan stabil, output dari flip-flop adalah 0 atau 1. Output dari semua elemen penyimpanan flip-flop discrete P ada waktu tertentu. Data binar yang dikandungnya disebut keadaan sirkuit. Keadaan sirkuit sinkron hanya berubah pada pulsa clock. Seperti yang sudah terlihat pada gambar, bisa dipahami. Dalam praktek, pulsa jam menentukan kapan aktivitas komputasi akan terjadi di dalam sirkuit, dan sinyal lain
atau input eksternal lainnya, menentukan perubahan apa yang akan terjadi berlangsung mempengaruhi elemen penyimpanan dan output. Sebagai contoh, sebuah sirkuit untuk menambah dan menyimpan di angka biner akan menghitung jumlah mereka dari nilai angka dan menyimpan jumlah pada saat terjadinya pulsa clock. Sirkuit sekuensial sinkron yang menggunakan jam pulsa untuk mengontrol elemen penyimpanan disebut sirkuit sekuensial clock dan merupakan tipe yang paling banyak. 2.2 Clocked Sequential Circuit. Outputnya diperoleh dari rangkaian kombinasi atau flip-flop atau keduanya. Flip-flops menerima input dari rangkaian kombinasi dan sinyal clock. Keadaan flip-flops hanya berubah selama transisi pulsa clock. Seperti yang terlihat, di sini ada outputnya dan ada inputnya. 2.3 Elemen penyimpanan lates. Memori elemen merupakan sebuah perangkat yang dapat mengingat nilai sebelumnya atau mengubah nilai berdasarkan perintah atau komen dari inputnya. Dan di sini ada gambar komen dan tabelnya. Ada dua cara untuk men-trigger atau mengaktifkan elemen. Yang pertama yaitu pulse trigger atau berdasarkan nilai pulsanya, 1 atau 0. Yang kedua, at G trigger berdasarkan perubahan nilai pulsanya, berubah dari 1 menjadi 0 atau dari 0 menjadi 1. Jenis pulse intrigued latest yaitu on sama dengan 1, off sama dengan 0. Jenis at G triggered flip-flops yaitu yang pertama positif at G, triggered on sama dengan dari 0 ke 1, off sama dengan sebelah kondisi on. Yang kedua negatif at G, triggered atau on sama dengan dari 1 ke 0, off sama dengan selain kondisi on. SR latch. SR latch adalah kombinasi dua gerbang NOR atau kombinasi dua gerbang NAND. SR mempunyai dua masukan dan dua keluaran, di mana salah satu keluarannya berfungsi sebagai komplemennya. Next. Seperti yang terlihat pada gambar. Bisa teman-teman lihat di sini ada SR set latch versi non-get atau SR latch. Dan gambar SR latch versi NAND-get. Pengoperasian kait SR dasar dapat dimodifikasi dengan memberikan sinyal input tambahan yang menentukan atau kontrol ketika keadaan dapat diubah. Seperti yang terlihat pada gambar, bisa teman-teman lihat sendiri. Yang D yaitu latch atau kait transparan. Salah satu cara untuk menghilangkan kondisi yang tidak diinginkan dari keadaan tak tertentu di SR latch adalah dengan memastikan bahwa input S dan R tidak pernah sama dengan 1 pada waktu yang sama. Ini dilakukan di kait D, ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Dengan memberikan S sama dengan D, sedangkan R sama dengan D, maka dapat menghindarkan kondisi S sama dengan 1 dan R sama dengan 1. Kait ini hanya memiliki dua input, seperti yang terlihat pada gambar. Next. 2.4. Elemen penyimpanan flip-flops. Sirkuit flip-flops dibangun sedemikian rupa untuk membuatnya beroperasi dengan baik ketika bagian sirkuit berurutan yang menggunakan clock biasa. Di sini ada respon terhadap clock A untuk latch, BC untuk flip-flops. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar di sini. Yang selanjutnya yaitu ada at-gate triggered flip-flops. At-gate triggered D flip-flop merupakan untaian flip-flop yang mempunyai input
sinyal clock. Dan inputnya bereaksi terhadap perubahan input saat sinyal clock berubah dari 0 ke 1 atau positif at gate trigger, atau saat sinyal clock berusaha dari 1 ke negatif at gate trigger. Jenis-jenis input at gate trigger flip-flops. Yang pertama yaitu ada at gate trigger RS flip-flop. Merupakan dasar untuk menyusun berbagai flip-flop lainnya. Memiliki dua masukan yaitu S atau set, yang lainnya disebut R atau reset. Next. Yang kedua yaitu trigger JK flip-flops. Flip-flop JK diberi nama berdasarkan nama masukannya, yaitu J dan K. Flip-flop ini mengatasi kelemahan flip-flop RS yang mengizinkan pemberian masukan R sama dengan S sama dengan 1, dengan meng-end dan input dan output. Di sini terlihat ada gambar JK flip-flop. Yang ketiga yaitu at gate trigger D flip-flop. Sebuah D flip-flop terdiri dari input D dan dua buah output Q dan Q accent D. Flip-flop digunakan sebagai flip-flop pengunci data. Next. Implementasi dengan flip-flop lain. Implementasi FSM menggunakan DFF dapat dilakukan dengan membuat secara langsung keymap untuk fungsi next state dari tabel keadaan bernilai. Tutup kurung keluaran fungsi next state ini berlangsung diimplementasikan kemasukan DFF sehingga DX sama dengan YX. Yang kedua yaitu tidak berlaku untuk TFF dan JK. Untuk flip-flop STEMIN dan JK-min, langkah yang perlu dilakukan adalah menurunkan input yang diinginkan ke dalam flip-flop. Dimulai dengan mengkonstruksi tabel transisi untuk flip-flop yang akan digunakan. Tabel ini menyederhanakan daftar masukan yang diinginkan untuk satu perubahan keadaan. Tabel transisi ini digunakan dengan tabel keadaan bernilai untuk menyusun sebuah tabel eksitasi. Tabel eksitasi ini menentukan masukan flip-flop yang diperlukan yang harus dieksitasi untuk menyebabkan transisi ke masukan berikutnya. Yang selanjutnya yaitu ada tabel transisi. Tabel transisi mendaftar masukan flip-flop mempengaruhi perubahan tertentu. Diturunkan dari tabel karakteristik flip-flop yang digunakan. Tabel ini menunjukkan nilai masukan untuk tiap kemungkinan perubahan keadaan dari Q ke Q+. Seperti yang terlihat di sini, ada J, K, Q, dan Q+. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lisa. Pada Lisa dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Vivi tadi. Bab 3. Bab 3. Metode penelitian. Keuntungan utama dari logika sinkron adalah kesederhanaannya. Gerbang logika yang melakukan operasi pada data memerlukan waktu yang terbatas untuk merespon perubahan pada inputnya. Ini disebut penundaan propagasi. Interval antara pulsa clock harus cukup panjang sehingga semua gerbang logika memiliki waktu untuk merespon perubahan dan outputnya menetap ke nilai logika yang stabil. Sebelum pulsa clock berikutnya terjadi, selama kondisi ini terpenuhi, mengabaikan detail tertentu lainnya. Rangkaian yang dijamin stabil dan dapat diandalkan. Ini menentukan kecepatan operasi maksimum dari rangkaian sinkron.
Logika sinkron memiliki dua kelemahan utama. Yang pertama, laju jam maksimum yang mungkin ditentukan oleh jalur logika paling lambat di sirkuit atau dikenal sebagai jalur krisis. Setiap perhitungan logis dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks harus diselesaikan dalam satu siklus clock. Jadi, jalur logika yang menyelesaikan perhitungannya dengan cepat seiring menganggur menunggu pulsa clock berikutnya. Oleh karena itu, logika sinkron bisa lebih lambat dari logika asinkron. Salah satu cara untuk mempercepat rangkaian sinkron adalah dengan membagi operasi kompleks menjadi beberapa operasi sederhana yang dapat dilakukan dalam siklus clock yang berurutan. Teknik yang dikenal sebagai pipelining. Teknik ini banyak digunakan dalam desain mikroprosesor dan membantu meningkatkan kinerja prosesor modern. Yang kedua, sinyal clock harus didistribusikan ke setiap flip-flop di sirkuit, karena jam biasanya merupakan sinyal frekuensi tinggi. Distribusi ini mengkonsumsi daya yang relatif besar dan membuang banyak panas. Bahkan ia tidak melakukan apa-apa mengkonsumsi sedikit daya, sehingga menghasilkan panas yang terbuang di dalam chip. Pada perangkat portabel yang memiliki daya baterai terbatas, sinyal jam tetap menyala meskipun perangkat tidak digunakan atau menghabiskan daya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke. Baiklah, selanjutnya penjelasan tentang rangkaian proyek dengan menggunakan aplikasi yang akan dijelaskan oleh Muhammad Iqbal. Kepada Muhammad Iqbal kami persilakan. Baiklah, saya akan mempraktekkan untuk membuat sebuah rangkaian sekuensial flip-flop yang berfungsi sebagai pengatur lampu lalu lintas, di mana kita membutuhkan dua buah gerbang, yaitu gerbang N dan gerbang OR. Baiklah, saya akan memulai membuat gerbang tersebut.
Baiklah, seperti inilah kira-kira bentuk rangkaian dari rangkaian flip-flop tersebut. Saatnya kita akan menjalankan rangkaian tersebut. Di mana saat kondisi 00, maka lampu hijau dan kuning akan aktif, dan apabila ditukar menjadi satu-satu, maka kondisinya juga tetap sama. Dan apabila gerbang pertama ditukar dengan 00 dan gerbang yang kedua diberikan masukan satu-satu, maka posisi lampu yang yang menyala akan berubah. Jadi sekianlah penjelasan dari saya tentang rangkaian gerbang logika sekuensial yang berfungsi sebagai pengatur lampu lalu lintas. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Iqbal. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya mewakili teman-teman. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.